Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat datang di Halil Podcast. Podcast yang bicarain masalah-masalah mengenai bahasa Inggris. Ini adalah podcast pertama aku, sekaligus podcast yang akan menjadi salah satu konten untuk tugas KPM atau KKN aku nih guys. Nah, sebelum masuk ke pembahasan kita, aku mau mengenalkan diri dulu ini, agar kita semua saling kenal, jadi juga saling tahu. Nah, perkenalkan, nama aku Muhammad Halil Saputra, biasa dipanggil Halil. Aku adalah seorang mahasiswa jurusan Pendidikan Bahasa Inggris di IAIN Langsa, Aceh. Nah, kali ini aku tengah melakukan KKN atau KPM berbasis DR Medsos, yang salah satu hasil dari KKN ini atau outputnya itu ialah membuat podcast seperti ini guys. Nah, dan untuk podcast kali ini aku mau membahas mengenai bagaimana sih belajar bahasa Inggris dari rumah. Oke, tetap dengerin terus podcast ini sampai habis. Oke. Halo guys, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Seperti judul yang ditampilin nih, kali ini aku membahas mengenai bagaimana belajar bahasa Inggris dari rumah. Nah, seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 telah menyerang seluruh lini kehidupan kita, mulai dari ekonomi, sosial, dan bahkan pendidikan. Para teman-teman pelajar maupun mahasiswa dipaksa untuk melakukan pembelajaran yang biasanya di dalam kelas, di sekolah, maupun kampus, kini pindah ke rumah masing-masing. Namun kendala baru juga dihadapi oleh para pelajar dan mahasiswa ini. Banyak dari kita ngeluh bahwa belajar lewat daring tidak seefektif pada saat melakukan tatap muka bersama guru maupun dosen kita. Kita kayak ngerasa banyak nggak ngertinya daripada mengerti dengan materi yang lagi dibahas sama guru atau dosen kita. Ilmu-ilmu seperti matematika, fisika, ekonomi, bahkan bahasa dirasa kurang tepat dan efisien kalau dipelajari di rumah tanpa bimbingan dari guru dan dosen langsung secara tatap muka. Nah, untuk kali ini aku mau berbagi sedikit pembahasan mengenai bagaimana belajar dari rumah sendiri atau otodidak untuk belajar bahasa, terkhususnya bahasa Inggris yang menjadi fokus kita. Oke. Sebelum itu kita bahas dulu bahasa Inggrisnya. Oke. Bahasa Inggris adalah salah satu bahasa yang paling banyak digunakan masyarakat dunia dan bahkan ditetapkan sebagai bahasa internasional nih. Nah, nggak salah jika banyak sekarang para pelajar maupun mahasiswa non-bahasa Inggris berupaya untuk belajar bahasa satu ini, selain agar mudah saat menyelesaikan ujian seperti ujian nasional, TOEFL atau IELTS ataupun yang lainnya, juga menjadi penunjang nilai lebih saat kita ingin melamar suatu pekerjaan nanti ketika atau sesudah tamat pendidikan. Nah, bahasa Inggris sekarang ini seolah menjadi standar kemampuan seseorang dalam bekerja, terlebih jika kita ingin melamar di perusahaan multinasional. Bahasa Inggris pastinya sangat diperlukan nih, karena kita akan menjumpai orang-orang dari belahan dunia yang bahasa ibu mereka berbeda dengan bahasa ibu kita. Jadi, semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat. Oke, kita mulai. Nah, yang pertama itu kita lakukan, yang paling pertama kali itu adalah satu, menghafal kosakata. Nah, untuk pertama kita menghafal kosakata itu sebanyak-banyaknya, yaitu dengan cara menghafal kosakata per hari, bisa 5 atau 10. Terus kita ulang-ulang nih guys di hari itu biar nggak lupa. Kosakata itu kalau perlu kalian buat kalimatnya guys, agar kalian tahu cara penggunaannya serta kalian lebih mudah mengingatnya gitu. Nah, zaman digital kalian nggak perlu nulis di kertas ataupun dimanapun. Nah, kita bisa menggunakan aplikasi digital yang aplikasi itu banyak bertebaran di Play Store ataupun App Store yang ada di HP kalian yang berhubungan dengan kosakata. Salah satu aplikasinya yang mengenai kosakata itu adalah YouDictionary. Nah, yang bisa kalian download di smartphone kalian masing-masing. Aplikasi ini selain bekerja sebagai kamus, dia juga bisa kalian gunakan sebagai penyetor word atau kata. Jadi ketika kalian mematikan layar smartphone kalian dan kalian menghidupkannya lagi,
maka akan muncul satu kosakata baru setiap kali kalian melakukannya. Dan ini penting sekali kalau kalian ingin memperbanyak kosakata kalian, memperkaya kosakata kalian. Dia juga akan memberikan arti di bawah kosakata tersebut. Jadi kalian tahu apa maksud dari kosakata baru itu. Oke. Nah, yang cara kedua adalah belajar bahasa Inggris dengan aplikasi Bahaso. Nah, aplikasi ini, yang satu ini bisa kalian gunain sebagai media belajar bahasa Inggris juga. Dia atau aplikasi ini juga akan nempatin kalian di mana level bahasa Inggris kalian masing-masing. Bisa itu di beginner, intermediate, atau advance. Aplikasi ini banyak soal-soal yang dikemas secara menarik yang bisa kita jawab dan buat proses belajar kita jadi semangat nih. Nah, cara ketiga itu bisa kalian gunain dengan cara yang lebih menyenangkan, yaitu adalah nonton film atau dengerin musik dalam bahasa Inggris. Nah, seperti kita ketahui, film barat ataupun lagu barat itu banyak banget tersebar dimanapun, bisa kita nikmatin. Nah, bukan hanya bisa kita nikmatin, tapi ini juga bisa jadi media pembelajaran buat kita. Nah, di film kita bisa nyontohin bagaimana cara aktor-aktor atau aktris-aktris barat ini mengucapkan kata atau mengucapkan kalimat. Kita bisa belajar bagaimana pronunciation yang bagus, bagaimana cara mengungkapkannya, bagaimana ekspresi saat mengungkapkannya. Itu akan mempengaruhi kita buat ngomong dengan sesuai seperti mereka lakukan. Itu ibaratnya kita seperti copy atau meniru cara mereka berbicara. Itu bagus banget. Awal-awalnya aku juga seperti itu, lihat film lalu cara mengucapkannya itu aku tiru, dan itu mungkin sedikit kerja di aku karena aku suka sekali nonton film, dan akhirnya cara pengucapan dalam bahasa Inggris aku juga akhirnya sedikit demi sedikit lebih baik dari sebelumnya. Jadi coba aja nonton film dan tiruin bagaimana aktor dan aktrisnya itu berbicara. Oke. Nah, selanjutnya juga bisa kalian dengerin musik nih. Nah, ini untuk listening skill kalian dengerin musiknya, apa yang penyanyinya bilang gitu. Gunain dulu lagu-lagu yang nggak terlalu cepat pengucapan katanya, gunain lagu yang nggak terlalu cepat pengucapannya, ya santai. Dan kalian bisa gunain secari kertas atau satu kertas itu kalian gunain buat nulis apa yang kalian dengar. Nah, ketika kalian udah tulis apa yang kalian dengar dari lagu itu, baru deh kalian cari lirik aslinya dan bandingkan apa yang kalian tulis dan apa yang benar-benar dari lirik lagu tersebut. Nah, itu akan mengoreksi dari listening skill kalian, dan itu pasti akan bekerja banget. Nah, untuk yang terakhir, cara yang terakhir ini nggak disadari banyak orang, padahal salah satu cara yang mungkin bekerja banget ini adalah cara bagaimana kita men-setting bahasa di smartphone kita masing-masing. Nah, dengan cara ini kita akan lebih terpapar dengan bahasa Inggris, kita akan lebih mengetahui bahasa Inggris lebih jauh. Nah, kita akan membaca setiap harinya bahasa Inggris, menerima informasi dalam bahasa Inggris, dan itu akan membantu banget buat kita supaya mengimprove bahasa Inggris kita. Nah, kalian bisa gunain sekarang juga, kalian bisa rubah itu jadi kalian bisa satu langkah lebih jauh atau lebih depan dari orang lain yang ingin belajar bahasa Inggris tapi belum mencoba. Nah, ini akan membantu sekali buat kalian. Jadi kalau kalian mau, silahkan rubah sekarang. Kalian mungkin gak menyadarinya dalam waktu dekat, tapi bisa kalian sadari dalam waktu 6 bulan atau setahun ke depan, kalian akan lebih jauh bahasa Inggrisnya, lebih keren lagi bahasa Inggrisnya. Jadi coba saja. Nah, mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini mengenai bagaimana belajar bahasa Inggris dari rumah. Semoga apa yang aku sampaikan bermanfaat buat kalian, terkhususnya juga buat aku, supaya kita masing-masing bisa mengimprove bahasa Inggris kita masing-masing. Nah, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.